Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 29 Juni 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Santo Paulus selalu disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah. Engkau adalah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada Hari Raya Rasul Santo Petrus dan Rasul Santo Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu yang senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Santo Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadi suatu dialog. Demikian pula yang terjadi kepada Rasul Santo Paulus. Yesus datang dalam cahaya. Terjadi dialog karena Paulus menganiaya dan mengejar-ngejar orang Kristen, dan Paulus melakukan pertobatan. Kemampuan Petrus menjawab dengan tepat dan benar tentu bukan sebuah kebetulan. Meskipun Yesus mengatakan bahwa Petrus bisa menyatakan karena berkat Bapa di surga. Kemampuan Petrus bisa menjawab dengan tepat dan benar, tetapi katamu, siapakah aku ini? Hal ini muncul dari imannya yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Maka meskipun Petrus jatuh dan bangun dalam kesetiaan membangun relasi dengan Yesus, tetapi iman dan kepercayaannya begitu kuat kepada Yesus bersama rasul yang lain menjadi dasar bagaimana gereja dibentuk dan mewariskan imannya kepada seluruh umat beriman.
Rasul Santo Paulus memang tidak bertemu dan menjawab langsung pertanyaan Yesus, tetapi perjumpaan Rasul Santo Paulus dalam cahaya melalui kata-kata, "Tetapi menurutmu siapakah aku ini?" Tulisan-tulisan Rasul Santo Paulus memberikan penegasan akan pewartaan mengenai Yesus, mengungkapkan imannya yang mendalam kepada Tuhan Yesus yang begitu kuat, gigih. Ia terus-menerus mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya kepada seluruh bangsa-bangsa. Inilah kekuatan Rasul Santo Paulus hingga kita warisi saat ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.